Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo semua, perkenalkan nama aku Anggreni Sari Gunawan dengan nomor induk mahasiswa 205190143 dan aku adalah mahasiswa aktif di Universitas Tarumanegara dan kali ini aku akan memberikan materi kuliah mata kuliah hukum pidana. Itu yang pertama, dasar hukum pidana dan juga kesalahan. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah hukum pidana yaitu Bapak Heri Firmansyah untuk pengambilan nilai ujian tengah semester mata kuliah hukum pidana. Lalu selanjutnya aku akan langsung masuk ke dalam pengertian hukum pidana. Nah, hukum pidana. Pengertian hukum pidana secara umum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Lalu, menurut Profesor Mulyatno SH, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk yang pertama, yaitu yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, disertai dengan ancaman ataupun sanksi yang dapat dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran. Lalu yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Lalu yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melakukan pelarangan tersebut. Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Lalu berbicara tentang pidana apa saja yang dapat dijatuhkan. Untuk mengetahui pidana apa saja yang dapat dijatuhkan, kita dapat melihatnya dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada dua macam pidana, yaitu pidana pokok dan juga pidana tambahan. Pidana pokok ini terdiri dari pidana mati, lalu yang kedua pidana penjara. Pidana penjara ini paling lama seumur hidup, sedangkan paling singkat adalah 1 tahun. Lalu yang ketiga pidana kurungan. Pidana kurungan ini paling singkatnya itu adalah 1 hari, sedangkan paling lamanya adalah 1 tahun. Lalu ada juga pidana denda dan juga pidana tutupan. Lalu dalam pidana tambahan ada 3 macam, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Lalu selanjutnya pembagian hukum pidana. Nah, hukum pidana ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Itu yang pertama ada hukum pidana material dan juga hukum pidana formil. Hukum pidana material adalah aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan aturan hukum yang bersifat melarang dan juga memerintahkan sesuatu yang disertai dengan ancaman pidana. Seperti contohnya yaitu KUHP. Lalu, sedangkan hukum pidana material adalah aturan untuk menegakkan hukum pidana material. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu, pembagiannya ada lagi yaitu hukum pidana dalam arti subjektif dan juga dalam arti objektif. Hukum pidana dalam arti objektif disebut juga dengan ius ponali yang terdiri dari 1. Perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan norma tersebut dapat diancam dengan pidana oleh badan yang berhak. Lalu yang kedua, ketentuan-ketentuan ataupun upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma tersebut dilanggar. Lalu yang ketiga, aturan yang menentukan kapan dan di mana berlakunya norma tersebut. Kapan dan di mana ini berhubungan dengan locus delicti dan juga tempus delicti. Lalu selanjutnya, hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti subjektif atau yang disebut dengan ius poenandi adalah hak subjektif dari penguasa terhadap pengindadaan, yang termasuk hak untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana, serta hak untuk melaksanakan pidana. Lalu mengapa negara itu mempunyai hak tersebut? Karena sesungguhnya pada saat kita menjadi warga negara, kita sudah memberikan sebagian hak kita untuk diatur oleh pemerintah atau negara. Lalu selanjutnya ada pembagian hukum pidana umum dan juga hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Seperti contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara. Lalu ada juga hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tidak tertulis ini contohnya adalah pidana adat. Lalu ada juga hukum pidana nasional dan juga hukum pidana lokal. Hukum pidana nasional ini adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah yang
Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang hanya berlaku di wilayah kekuasaan pemerintah daerah itu. Seperti contohnya di Aceh itu ada namanya konven yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh. Nah, hukum pidana nasional ini bisa berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Seperti contohnya di Indonesia, aborsi merupakan sebuah tindakan pidana, tapi belum tentu di negara lain aborsi juga merupakan termasuk dalam kategori tindak pidana. Lalu selanjutnya sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum atau hukum pidana kodifikasi, yaitu KUHP. Lalu hukum pidana khusus, yaitu aturan pidana di luar KUHP. Nah, hukum pidana khusus ini dia dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana, seperti contohnya Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang TPPU, yaitu atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Lalu ada juga kelompok peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana, seperti contohnya Undang-Undang Lingkungan. Undang-Undang Lingkungan ini bukanlah masuk dalam kelompok peraturan hukum pidana, namun di dalamnya terdapat ancaman ataupun sanksi pidana. Lalu selanjutnya pengelompokan perbuatan pidana. Pengelompokan perbuatan pidana ini ada dua, yaitu ada mala inse dan juga mala probinita. Mala inse ini adalah kejahatan dan mala probinita ini adalah pelanggaran. Di mana seperti yang kita ketahui, kita undang-undang hukum pidana itu dibagi menjadi tiga, yaitu buku pertama itu adalah aturan umum, buku kedua adalah tentang kejahatan, buku ketiga adalah pelanggaran. Lalu selanjutnya membahas mengenai kesalahan. Nah, sebenarnya ada tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu pertama itu adalah perbuatan. Nah, perbuatan itu dapat dikatakan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut tercantum dalam ketentuan hukum pidana. Nah, lalu apabila ada perbuatan pidana, maka akan ada pertanggungjawaban pidana. Nah, pertanggungjawaban pidana ini akan tergantung dari kesalahannya, yang akan dibagi menjadi kesengajaan ataupun kealpaan atau lupa. Lalu yang ketiga itu adalah kejatuhan pidananya. Nah, lalu selanjutnya pengertian kesalahan. Kesalahan dalam artian seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana, di mana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Nah, kesalahan ini kan dibagi dua, kesengajaan dan juga kealpaan atau lupa. Nah, kesengajaan ini dia akan dibagi lagi menjadi tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu yang pertama ada kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu artinya bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan atau menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum. Contohnya si A membunuh si B dengan pisau, maka dia kesengajaan sebagai maksud. Terus lalu pembagian yang kedua itu kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi apabila dilakukannya perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga, maka di sini terdapat kesengajaan sebagai kepastian. Nah, sebagai contohnya, kesengajaan sebagai kepastian itu contohnya adalah kasus peledakan pada kapal Thomas van Bremerhaven untuk mendapatkan uang asuransi. Namun akibat dari peledakan itu menyebabkan orang yang ada di kapal itu meninggal. Padahal akal orang pada umumnya pasti mengatakan apabila terjadi peledakan dalam kapal, pasti orang di kapal itu mati. Namun dia tetap melakukannya, walaupun dia tidak bermaksud untuk membunuh orang tersebut. Namun dia dapat dikatakan dia telah melakukan pembunuhan. Nah, lalu ada kesengajaan dengan sebagai kemungkinan. Nah, kesengajaan sebagai kemungkinan ini dapat disebut juga dengan dolus eventualis, yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang memungkinkan dapat ditimbulnya yang tidak ia inginkan dari perbuatannya. Seperti contohnya si A ingin membunuh si B dengan menggunakan racun, lalu ia mengirimkan kue tart ke rumahnya yang terdapat racun di kue tart itu, lalu dia mengirimkan ke rumahnya di mana di rumah tersebut ada kakaknya, ada orang tuanya, ada adiknya. Bisa saja kue tart itu dimakan oleh kakaknya dan kakaknya terbunuh atau meninggal. Nah, walaupun dia membunuh orang yang